bersama saya Sarah Askia, kita akan membahas dan berdiskusi banyak hal untuk membuat usaha semakin maju, omset cuan semakin besar dengan bintang tamu yang berbeda setiap bulannya. Nah, ini pastinya di acara Karena Usaha Aja Nggak Cukup. Kali ini Sarah nggak sendirian, Sarah udah ketemuan sama seseorang yang bakalan cerita banyak hal ya. Ini tentang bagaimana sih sebetulnya mereka membangun sebuah bisnis berawal dari online terus menjadi lebih besar ya. Akan berdiskusi tentang bagaimana cara mengembangkan usahanya masing-masing hingga sampai saat ini. Sekarang kita bakalan kenalan aja dulu sama masing-masing. Ini ada Brian. Hai Brian. Nah, halo. Di sebelahnya juga udah ada Matthew. Silahkan perkenalkan kalian dirinya masing-masing. Ya, mulai dari gue kali ya. Halo semua, nama gue Brian. Gue owner 20's Coffee. Kedai coffee store di daerah Puri Kencana, Jakarta Barat. Ya mungkin itu perkenalan dari gue, terus gue ngebentuk ini pasca Covid. Oke, gue Matthew, owner dari Kopi Tenang. Kopi Tenang itu posisinya di Bintaro Permai sih, daerah Bintaro Permai 2, nomor 24. Itu gue manfaatin rumah sendiri untuk jadi coffee shop. Oke, jadi ini masing-masing udah ada Brian sama Matthew, masing-masing sebagai owner CEO ya. Ini salah satu coffee shop yang ada di Bintaro sama di mana sih aku tadi lupa? Kopi 20's di Puri Kencana, Jakarta Barat. Ya, Jakarta Barat. Jadi teman-teman semua nih pejuang finansial yang pengen ngopi di daerah Puri Kencana atau pengen ngopinya di daerah Bintaro, boleh masing-masing mampir ke coffee shopnya mereka. Tapi sebetulnya kenapa aku di sini ketemu mereka berdua? Ini karena aku dan mungkin pejuang finansial lainnya lagi berencana untuk pengen banget punya keinginan membuka sebuah usaha kopi ya. Apalagi mungkin sekarang kondisi ya seperti yang kita tahu, pandemik ini bikin kita banyak di rumah aja. Udah gitu juga mungkin kita lagi kayak kebingungan, kira-kira usaha apa ya yang cocok kekinian untuk kita masing-masing, tapi kita juga bingung gimana caranya kita untuk memulai. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut lagi, ini Brian, Matthew, aku banyak sekali pertanyaan yang akan aku tanyakan. Jadi buat teman-teman di sini ada Matthew, Brian, boleh silahkan kalian menyampaikan bagaimana sih sebetulnya pengalaman kalian, cerita kalian dalam membangun usaha kalian masing-masing ya. Yang pertama yang pengen aku tanyakan adalah gimana sih cara kalian masing-masing untuk memulai bisnis menjadi lebih besar ya. Apakah kalian memaksimalkan passion kalian di sebuah kopi atau kalian justru melihat COVID ini sebuah peluang? Kalau gue sih lebih ngelihat awalnya dari si Kopi Tenang itu sih lebih ke passion ya gitu. Cuman ternyata gue bisa ngelihat celah sedikit di pada saat kondisi corona gini, COVID lah gitu loh. Gue bisa ngelihat celah dikit dan gue benar-benar ngerubah konsep cara marketing gue untuk si Kopi Tenang ini gitu. Iya sih. Kalau gue kurang lebih sama kayak si Matthew nih dari Kopi Tenang gitu kan. Gue juga ngeliat kopi itu passion. Dulu juga gue berempat sama partner gue di sini. Kita semua punya background dari F&B. Terus ya berawal dari passion, kita ngelihat apa yang bisa kita kasih lebih ya buat industri kopi lah gitu. Sekaligus juga buat masing-masing dari kita ya nggak sih bro? Karena kita pasti doyan kopi juga kan, ngopi gitu. Jadi kita mau ada cita rasa kita sendiri lah. Oke, berarti memang sebetulnya secara background kalian memang passionnya aja awalnya di situ sampai akhirnya kalian peluang jadi deh sekarang. Tapi sebetulnya memang banyak sekali pertanyaan dari pejuang finansial juga atau mungkin siapapun yang nonton video kali ini, itu sebetulnya hal apa sih yang membuat kalian akhirnya termotivasi untuk mengembangkan bisnis kecil menjadi lebih besar? Tapi sebelum kalian menjawab ini, kalian boleh dulu nih diceritain perjalanan kalian merintis usahanya seperti apa nih masing-masing, atau mungkin teman-teman ada yang pengen saling ditanyakan antara Brian sama Matthew, boleh. Kalau gue sendiri sih itu Kopi Tenang itu udah jalan sih sekitar hampir 3 tahun lah, hampir 3 tahun ya. Cuman memang pada saat awal Januari kemarin 2020 itu ancur-ancurnya si Kopi Tenang
istilahnya di mana ya, gue kurang konsisten lah. Jadi hitungannya berantakan nih, bisnis gue berantakan, hancur-hancuran. Udah, gue cukup di situ. Wah, kayaknya gue nyerah nih sama yang namanya bisnis. Gue bilang gitu kan. Wah, gue udah nyerah. Gue udah ngerela-relain hitungannya cabut dari kerjaan gue yang lama. Memang berpatokan gue udah capek kerja sama orang, gue pengen buka usaha. Akhirnya di situ gue mikir, wah, apa gue nyari kerjaan lagi nih. Cuman untungnya si corona ini ada gitu. Menurut gue di saat posisi itu gue butuh duit, jadi gue nge-push diri gue sendiri. Gimana caranya ini kopi gue harus hidup lagi, terus bisa diterima di masyarakat lagi. Karena menurut gue lebih susah naikin dimana kalau bisnis lu udah jatuh, lu mau naikin lagi itu pasti lebih susah dibandingkan lu start dari awal. Karena apa? Orang udah ngelihat brand lu itu buruk sebetulnya, ya kan? Makanya di situ gue mikir, gue manfaatin online, gue geber di online dengan ya menurut gue sih modal nggak gede sih di situ. Karena di online kan banyak banget cost yang bisa kita kurangin lah pengeluaran kita untuk si kopi ini. Ya dikit demi dikit gue lihat kan main di online, ternyata minat orang tuh banyak. Gue bilang gitu kan, terima rasa dari kopi gue. Akhirnya ya gue beraniin diri juga untuk buka sampai sekarang gitu loh. Iya, jadi gara-gara corona juga ya bro ya, jadi berani ya. Iya. Kalau gue kurang ya nggak selama kopi tenang gitu ya, mungkin lebih experience kopi tenang. Cuma kalau di dunia kopi sebenarnya, jadi yang tadi gue cerita, gue itu di 20s berempat sama teman-teman gue yang punya background juga di F&B gitu, di marketing juga. Kebetulan kalau gue sendiri itu di luar coffee shop ini, gue aktif di advertising. Gue juga masih bekerja di salah satu advertising multinasional. Terus pasca pandemi kan WFH tuh, itu kan sebenarnya kopi ini karena temen gue ngajakin, kita deket, yuk kita buat yuk, gini balikin kayak dulu kita juga punya pengalaman barista. Buat sendiri end to end-nya dari beans, developer sampai menu. Akhirnya berhenti gara-gara COVID. Tapi gara-gara COVID juga tuh, jadi gue ngerambah ke online dulu. Nah di situ gue pakai skill juga lah di bekal ilmu gue di advertising. Kita ngeremukan bareng. Ya udah kita mulai dari botolan deh. Botolan berjalan dari teman ke teman, mulut ke mulut, walaupun masih Instagram doang gitu ya. Terus banyak order offline juga by WhatsApp. Sebulan menghasilkan, terus ada investor lihat. Kemudian yang tadi sempat gue bilang, gue 2 bulan berjalan 3 bulan ini. Jadi sebenarnya sebulan ini gue udah bertanggung jawab untuk mengelola duit investor. Makanya tapi mulainya dari coffee store lah, bukan coffee shop yang besar gitu. Tetap konsepnya take away. Kurang lebih sih kayak gitu sih gara-gara corona. Kalau nggak corona mungkin gue juga nggak akan start ngelakuin itu gitu di online. Selalu ada hikmah di balik ini ya, kesedihan orang-orang gitu kan. Dikasih corona jadi ironis gitu. Tapi sebetulnya Brian, kalau misalnya memang awalnya kan kalian nih masing-masing, Matthew juga, bahkan Matthew harus meninggalkan kerjaannya dulu nih untuk sampai harus memulai lagi. Terus udah gitu juga Brian masih jalan kerjaan tapi akhirnya harus menjalankan lagi passionnya di sebuah coffee. Sebetulnya pasti ada nih mindset terbesar di otak kalian masing-masing tentunya. Ini apa sih hal yang wajib dimiliki atau misalnya dipunyain untuk seorang CEO sebelum merubah bisnis online menjadi bisnis yang lebih besar? Apalagi kalau misalnya mungkin dari tadi kalian sempat juga beberapa kali menyampaikan bahwa kalau bisnis online bahkan lebih murah daripada harus buka kedai kopi misalnya. Tapi apa nih mindset yang kalian punya sampai akhirnya kalian memberanikan diri untuk membuka bisnis menjadi lebih besar? Bisnis online pun atau ya yang konvensional dulu sebelum pandemi pasti ada cost yang keluar. Cuma kalau ditanya apa sih driver terbesarnya kenapa gue sampai ngelakuin ini, sesimpel gini sih, waktu itu tuh bener-bener karena WFH terus keadaan lagi nggak jelas, di kerjaan gue juga lagi agak berubah dari flow biasanya gitu ya, bener-bener bosen. Tapi di luar bosen itu gue juga ngeliat kan banyak kita tahu kayak
banyak yang di layoff, terus banyak yang nggak dapat penghasilan, bla bla bla. Jadi kalau mindset gue sebenarnya sama teman-teman gitu ya, gimana yang lainnya stop produktif, kita tetap produktif dan kalau bisa ngebantu gitu. Dan nyatanya kalau dibilang online, gue nggak tahu sih kalau Matthew mungkin bisa dikoreksi juga ya bro. Cuma kalau dari pengalaman gue di 20's Coffee, justru dengan adanya 20's Coffee gitu ya, alokasi kita yang harusnya fix cost untuk misalnya sewa tempat gitu-gitu, terus fix cost buat karyawan karena kita punya waktu luang dan ngerjain sendiri, itu bisa dialokasin kayak ke distribusinya gitu. Gue punya kurir, jadi walaupun orang deket, tapi bisa ya nambah-nambah penghasilan lah, walaupun nggak seberapa gitu sih. Kalau gue sendiri sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Salah satu motivasi gue pingin dine in ini itu memang gue dari awal bikin kopi ini itu pinginnya tuh bisa jadi wadah buat orang-orang yang anak-anak SMA lah, anak-anak yang baru kuliah gitu. Jadi wadah mereka untuk ya kerja dulu lah, start awal dulu, lulus nggak nganggur, gue bisa ngasih bayar secara part time gitu loh. Yang penting lu nggak bikin repot orang tua lu. Yang penting lu mau gerak, lu mau cari duit. Gue mau ngajarin seperti itu sebetulnya, ya kan. Nah, jadi motivasi gue untuk bikin dine in pun, gue juga mau ngasih wadah ke orang-orang itu, serta di situ gue udah langsung bikin konsep sendiri saat gue bikin dine in setelah PSBB ini ya, transisi itu. Yeah. Gue bilang, gue jadi wadah buat pengamen. Jadi hitungannya gue ngelihat juga kan pengamen ini juga dampaknya parah juga nih untuk dari si corona ini kan, dampak buat dia penghasilan, sedangkan mereka harus ngasih makan keluarganya mereka. Jadi gue pingin jadi wadah mereka. Jadi gue pun bikin kayak dine in, gue punya konsep ada live music setiap weekend, tetapi gue ngewadahin si pengamen ini gitu loh. Oh, jadi live musiknya dari mereka juga gitu? Iya, jadi gua kasih salary dari gua sendiri, gua kasih salary, tetapi mereka kan masih bisa ada tambahan dari tamu-tamu di sini lah dengan live music itu. Ya ujungnya kita lebih pengen berbagi lah ya, yes. Iya betul. Ini seru ya, karena ternyata selain memang karena mikirnya mungkin gini ya, pada saat kita pengen berbisnis, kita memikirkan diri kita sendiri. Awalnya mungkin banyak orang pasti akan memikirkan seperti itu ya. Tapi justru kalian masing-masing punya pikiran gimana caranya untuk membangun, membantu banyak orang di sekitar kalian untuk bisa bekerja juga gitu. Jadi itu adalah hal yang menurut aku ini cukup menarik dan mungkin untuk pejuang finansial juga bisa diikuti gitu. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi dengan cepat lihat orang lain butuh kita bantu. Wah, seru ya ternyata Kopi Tenang juga ini. Mungkin tapi jangan sampai banyak pengamen yang tiba-tiba datang ya. Kan itu kan kayak gimana ya nanti ngaturnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk Brian sendiri nih, secara konsep coffee shop gitu kan ya, ada sesuatu yang disuguhkan nggak sih? Maksudnya kalau tadi kan mungkin dari si Matthew bilang ya mungkin ini sedikit membantu untuk para orang lain bisa bekerja bersama. Tapi kalau misalnya dari Brian dan teman-teman Kopi 20's nih, ada sesuatu yang sebetulnya kalian lakukan untuk banyak orang? Iya, kalau dari kita tuh sebenarnya jadi 20's Coffee itu nggak lain cuma produk doang gitu. Kita memang punya tujuan sendiri gitu. Kenapa kita buat 20's Coffee ini secara produknya, purpose-nya gitu. Menurut kita tuh bukan tidak menghormati ya, tapi balik lagi namanya rasa itu kan preference masing-masing gitu. Kita percayanya yang buat orang kembali membeli produk kita itu bukan hanya fasilitas yang dikasih ataupun harga murah yang dikasih, tapi produk quality-nya juga. Jadi semakin banyak kopi-kopi yang udah ada gitu, kita juga mau ngasih ya mutu yang kita yakini bisa buat marketnya tuh nambah wawasan lah. Makanya tadi sempat kalau aku ngobrol sama Matthew sebelum ini gitu, sebenarnya kalau dibilang kopi banget, spesialis kopi kita aku enggak gitu ya, 20's tuh enggak. Tapi ada satu ingredient which is kita ngebawa matcha gitu. Kita ada matcha varian yang memang matchanya aku import langsung dari Jepang
Wow. Karena itu juga karena ada kenalan sih, bukan yang aku niat nyari gitu. Itu karena WFA juga gitu, jadi karena COVID juga. Tiba-tiba ngobrol sama teman masih satu circle, akhirnya dari beans sampai ingredient macanya pun kita standardize lah kualitinya sesuai yang kita mau gitu jadinya. Terus ya mungkin produk kita sih yang lebih kita tonjolin untuk kita bagi, ini loh mutu buat kita tuh kayak begini. Bukan berarti yang lain jelek ya, tapi balik lagi preference gitu. Berarti pelajarannya adalah memang selain kita melihat passion yang kita punya, kita pengen ngembangin apa yang kita bisa, kita juga ngeliat peluang apa yang bisa kita manfaatkan ya. Iya pasti. Karena kan kalau ke market itu tetap market itu kan butuh tangible ya, apa yang mereka bayar, apa yang mereka dapat, walaupun dilampirin aspek-aspek lain yang menghibur mereka, tapi kan tetap mereka deserve apa yang mereka bayar kan gitu. Menurut kita gitu, karena aku nganggep teman-teman aku, kita nganggep kayak ya kita juga market peminum kopi kok gitu. Dan aku percaya juga kalau misalnya aku main nih Kopi Tenang gitu ya, datang, nggak mungkin Mas Matthew ngasih aku nggak yang terbaik dari tempat kopinya gitu, pasti ngasih yang terbaik setiap customernya. Betul. Ya, jadi ini satu hal yang mungkin pejuang finansial perlu digarisbawahi pada saat mungkin mau memulai usaha apapun ya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan jenis produk yang kalian jual. Yang pasti adalah ya selain memang kalian mengeluarkan apa yang ingin kalian ciptakan gitu ya, berkreasi dengan apa yang kalian ingin kreasikan, ya mungkin hal lainnya adalah mungkin manfaatkan peluang apa yang bisa kalian dapatkan. Ini mulai dari membantu para musisi jalanan sampai akhirnya memanfaatkan circle yang punya apa ya, ibaratnya kesempatan menjadi lebih besar. Tapi di luar itu semua ada mungkin teman-teman pejuang finansial pasti tanyakan, dan ini juga pasti aku ingin tanyakan. Kira-kira ini terserah ya mau dijawab secara detail atau enggak, tapi kalau detail lebih baik biar kita ada apa-apa ada gitu. Berapa jumlah biaya yang sebetulnya harus kita siapkan untuk memulai usaha kopi online, terutama kopi online ya, dengan membuka coffee shop tentunya. Monggo Mas Matthew duluan mungkin. agak kalau ngomongin masalah budget tuh agak pusing gitu. Betul, nah. Gue gini ya, pada saat orang nanya budget, gue bilang, di mana lu ada niat sebetulnya, budget itu bisa kita press. Betul. Jadi jujur aja, dari Kopi Tenang sendiri itu di bawah 1 juta. Tapi gue berpikir kayak gini, kalau lu mau gerak, jangan pernah mikir tuh lu buka bisnis, lu buka usaha dari lu harus punya modal gede apa sebagai macam dan lain-lain. Menurut gua itu udah nahan diri lu untuk bikin usaha sih, sebuah bisnis gitu. Kayak gue sendiri jujur, kalau si Brian sendiri kan dia berempat, gue jalanin Kopi Tenang ini pure gue sendiri gitu. Dari gue bikin semua menu dan lain-lain itu gue sendiri, dan gue jujur gue bukan basic dari barista gitu. Gue lulusan teknik malahan gitu. Terus gue itu hitungannya nggak tahu sama sekali yang namanya tekniknya tuh atau kayak gimana, itu gue nggak tahu gitu loh. Cuman yang gue lihat di situ, gue tahu namanya rasa enak, namanya rasa nggak enak gitu. Gue banyak teman-teman gue yang doyan kopi dan lain-lain, gue bilang di situ gue langsung bilang, oke, gue mau coba awal start dari si Kopi Tenang ini gitu. Gue cuma pakai tuh modal dikit banget, tapi selalu gue putar gitu. Jadi hitungannya setiap penghasilan gue selama sebulan, gue pasti akan menyisihkan lebih besar untuk usaha gitu. Sekitar ya kurang lebih 70% untuk si Kopi Tenang, 30% untuk keperluan pribadi gue gitu. Jadi gue lebih mempreparekan, karena gue punya modal yang dikit, gue akan selalu jor-joran sama si kopi gitu. Kalau perlu istilah pengeluaran bulan ini gue nggak terlalu banyak, gue lempar aja ke kopi gitu loh, supaya tetap gerak, karena kan duit gue dari sini gitu kan. Jadi kalau menurut gue ditanya modal budget berapa, jangan pernah mikir buka usaha itu modalnya gede gitu. Tergantung semuanya, dari marketing lu juga harus jalan dan lain-lain, itu lu harus jalan gitu loh. Lu mau pakai modal dikit pun bisa jadi berkali-kali lipat kalau itu semua jalan gitu.
Iya, setuju sih gue sendiri juga kalau dibilang modal gede sebenarnya enggak, tapi bukan berarti yang tadi Mas Matthew bilang gitu ya. Yang penting tuh mau geraknya. Dengan mau gerak kan pasti kayak gue sama Mas Matthew, yang gue percaya lah Mas Matthew juga pasti nggak pasti cari-cari tahu gitu. Pasti cari-cari, yang penting gerak dulu gitu. Sehingga kalau nanti kita namanya bisnis kan kita open circle juga ya bro ya. Jadi kenalan tuh kita tanya-tanya, nambah knowledge. Yang tadi Mbak Sarah juga bilang, kita ada peluang apa nih gitu. Jadi kan kita berpikir lebih gitu. Tidak hanya mengandalkan finansial, walaupun finansial sebenarnya penting gitu. Kayak nggak dipungkiri gitu ya. Salut banget sih sama Mas Matthew bisa sendiri. Cuma kalau aku dengan Twenties gitu beruntung lah gitu. Kayak ada yang injek dana, dan itu kenapa kita ada store. Mungkin kalau nggak ada itu juga, walaupun kopi store ya, yang bukan buat bisa dine in, nggak, not even kayak kopi tenang gitu. Cuma itu membantu kita dalam penyediaan mesin yang lebih proper, kayak gitu-gitu sih. Dan itu ada investor. Yang penting ya, tapi agree banget sama Mas Matthew, kita harus jalan dulu sih. Karena Twenties dapat investor ataupun kopi tenang bisa sustain sampai sekarang, dari kami nih pasti karena kita mau gerak selalu gitu, nggak mau menunggu, ya nggak sih Mas? Iya. Gitu. Kita jemput bola lah. Iya, jemput bola lah kalau istilahnya. Gitu Mas Sarah. Ya, mungkin buat teman-teman juga sekali lagi yang pejuang finansial, terutama yang sekarang udah tanggung nyemplung tapi bingung nih, aduh gimana nih harusnya aku melakukan sesuatu untuk menjadi lebih besar. Mungkin ada tips khusus nggak sih dari Mas Matthew, dari Brian yang bisa disampaikan ke pejuang finansial, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjadi bisa mengembangkan usahanya lebih besar? Yang jelas kalau gimana itu menjadi lebih besar di saat orang yang sudah berbisnis ya, balik lagi ke objektif bisnisnya. Sebenarnya itu pertama, tujuan buatnya tuh apa sih? Kan pasti orang membuat sesuatu kayak Twenties Kopi ataupun kopi tenang gitu ya, punya Mas Matthew pasti punya tujuan gitu. Tapi tujuan itu juga idealis nggak apa-apa, egosentris jangan, kalau aku bilangnya gitu. Jadi juga jangan menutup dengan kemungkinan misalnya ada pemodal atau ada teman mau join, asal itu semua jelas, hitam di atas putih, terus kemudian visi misinya udah disampaikan dengan jelas dari awal. Nanti akan melihat sendiri kok, chance mana kita kan pasti akan menimbang sebagai pebisnis gitu. Ini plus minusnya di mana gitu. Jangan mau plus doang ya. Gitu, kayak tadi aku sama Mas Matthew gerak kan, itu salah satu minus point yang kita anggap jadi plus point sebenarnya, di mana kita menyisihkan waktu lebih ya Mas ya. Begadang-begadang mungkin mikirin dulu yang lain yang nggak tersurat di sini nih gitu, nggak tersirat di sini gitu. Gitu sih. Nah, kalau ada opportunity itu, menurut aku mungkin bisa mewakili teman-teman Twenties, monggo dihitung-hitung dan dilihat apakah itu menjadi lebih efektif untuk bisnisnya. Jangan sampai harming yang sudah ada juga gitu. Kalau gua sendiri sih secara pribadi, kalau lo mau bikin suatu bisnis, lo itu juga harus lihat, lo itu harus punya konsep sendiri. Brand yang lo mau naikin ini hitungannya harus punya karakter. Kayak dari Twenties pun punya karakter matcha. Itu menurut gua sangat keren gitu loh, karena jarang banget hitungannya yang menggunakan matcha ke kopi gitu loh. Dan itu bikin gue penasaran juga sih, jadi gue pingin ngulik nih gimana sih cara dapetnya. Nanti gue kirim gitu lah, itu. Nanti gue kirim. Dan kalau gue sendiri kan ngambil karakter memang dari susu gue, bukan dari kopi sebetulnya, dari susu gue yang memang gue bikin sendiri gitu loh. Jadi hitungannya menurut gue kalau gue bersaing dengan house blend yang wow kayak gimana gini-gini, sekarang udah banyak deh coffee shop yang udah start duluan dan udah lebih berkembang. Kalau gue ngikutin mereka dengan perfeksionis, ya namanya kopi harus kopi banget lah gitu lah. Itu kan. Gue nggak akan bisa ngejar mereka. Tapi cara gue ngejar mereka gimana? Gue harus punya ciri khas dari si kopi tenang ini, rasanya gitu loh. Yang gue jual, jujur aja, awal start gue jual itu memang gue sangat menonjolin dari rasa kopi gue. Gitu.
bukan dari tempat. Makanya gue bilang online ini sangat berpengaruh buat gue, karena yang gue jual itu kan bukan tempat. Banyak banget sekarang coffee shop tuh menurut gue itu tempatnya keren, tapi rasa kopinya ya standar aja gitu loh. Iya, agree banget. Mereka Maaf bisa jual tempat, tapi menurut gue sebagai gue penikmat segala macam sih, bukan kopi doang, hitungannya apapun itu yang jenisnya makanan, minuman, gue suka gitu lah. Gue suka nyicip. Menurut gue itu salah satu ya kan akan kelihatan gitu, oh karakternya itu di tempatnya nih yang nyaman. Kalau coffee shop, kalau gue pribadi, gue makanya nonjolin selalu rasa dulu, karena menurut, balik lagi ke Brian bilang kan, kalau udah rasa enak tuh, lo mau dari manapun pasti akan nyari lagi kok, akan balik lagi. Iya, benar. Nah, terus kalau misalnya gue bilang packaging lah, kadang kan sekarang kita ngeliat kan dari packaging orang juga ini itu asal-asalan. Tapi menurut gue, kalau rasa lo enak, itu bisa nutupin packaging lo. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya lo packaging lo bisa lebih cakep, ya itu sangat bagus gitu loh. Jadi itu gitu apa yang lo kasih, ya lo mau kasih jual harga tinggi, dia dapat packaging bagus, dapat rasa bagus, orang tuh konsumen pasti akan beli. Iyalah ya, jadi pejuang finansial sudah harus tahu nih, justru tujuan untuk membuka coffee shop juga objektifnya apa dulu nih, rasa atau misalnya ada sesuatu khas yang pengen diperjualkan atau perbelikan gitu ya. Ini beneran, karena kalau aku sebagai yang pengen punya usaha, masih banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyain sebetulnya. Tapi karena ini waktu yang kita sedikit banget, jadi buat Brian sama Matthew jangan kemana-mana dulu. Untuk semua pejuang finansial juga yang hari ini nonton episode pertama kita, jangan kemana-mana dulu. Kalau misalnya pengen tahu lebih lengkap dan lebih lanjut lagi pembahasan kita seputaran gimana sih caranya jualan kopi online berawal dari bisnis kecil menjadi bisnis yang lebih besar, boleh langsung lanjut kita pindah ke podcast ya. Bicara dulu episode ini kita bakalan ngobrol lebih detail lagi seputaran apa yang akan kita bahas tentang bisnis kopi. Yang jelas untuk semua pejuang finansial, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Ini channelnya dari Coinworks. Sampai ketemu nanti di episode yang lainnya. Kalau gitu, Brian, Matthew, kita langsung lanjut ke podcast. Bye-bye. Bye. Bye.